Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Arifan Project. Nah, kali ini saya akan mereview sebuah sepatu dari Yonex, yaitu Yonex All England 20 yang varian warna Clematis Blue atau Neon Coral. Nah, buat kalian yang penasaran seperti apa sepatu ini, apakah recommended dan worth it untuk dibeli, kemudian kelebihan dan kekurangannya seperti apa, saksikan terus video ini sampai selesai. Tapi seperti biasa teman-teman, sebelum kita lanjut bahas mengenai sepatu ini, buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini, jangan lupa klik link di atas untuk video-video review sebelumnya. Dan buat kalian yang belum support, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan tombol loncengnya, dan jangan lupa share juga video ini. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas mengenai sepatu ini dari yang pertama, yaitu untuk harganya. Nah, untuk harganya sendiri, sepatu ini dibanderol di kisaran harga Rp480.000 sampai dengan Rp500.000. Kemudian untuk bahannya sendiri, untuk upper dari sepatu ini atau bagian atasnya ini terbuat dari bahan PU atau synthetic leather dan dipadukan dengan mesh. Nah, kemudian untuk midsole-nya sendiri terbuat dari bahan pylon. Nah, untuk outsole-nya itu terbuat dari rubber karet non marking. Nah, kemudian untuk teknologinya sendiri, dengan harga yang dibanderol di sepatu ini memang teknologinya itu standar ya, antara lain dia menggunakan teknologi True Cushion, kemudian True Shape, dan juga Hexa Grip Sole di outsole-nya itu sendiri. Nah, untuk True Cushion sendiri itu sudah tentu fungsinya sebagai shock absorption di dalam sepatu ini yang letaknya di main impact area sini. Nah, ini juga berfungsi untuk mengurangi resiko cedera dan juga untuk merilis energi yang terjadi ketika sepatu ini sedang impact dengan lantai, sehingga akan berefek kepada gerakan kalian yang jadi lebih smooth, kemudian lebih stabil dan juga lebih nyaman ketika menggunakan sepatu ini. Nah, kemudian untuk True Shape sendiri adalah bentuk dari sepatu ini yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat memberikan support yang maksimal ke kaki kalian ketika kalian bergerak menggunakan sepatu ini, dan juga dengan adanya teknologi ini mampu mengurangi power loss ketika kalian bergerak menggunakan sepatu ini. Nah, kemudian selanjutnya di bagian outsole-nya sendiri dia menggunakan teknologi Hexa Grip Sole. Nah, Hexa Grip Sole ini adalah bentuk atau pattern dari grip-nya yang berbentuk heksagonal, yang fungsinya sendiri sudah tentu itu sebagai bahan anti-slip, dan diklaim oleh Yonex juga kalau dengan bentuk yang heksagonal seperti ini mampu memberikan grip yang jauh lebih maksimal seperti itu. Jadi gerakan kalian juga akan berasa lebih lincah, lebih gesit, dan juga lebih agresif dengan adanya rubber yang berteknologi Hexa Grip Sole ini. Nah, kemudian di bagian tengahnya sepatu ini juga ada semacam plat ya, tapi ini bukan karbon ya, cuman warnanya itu dibikin seperti karbon, jadi ini cuman gimmick doang. Tapi fungsinya sendiri itu adalah untuk membuat sepatu ini jadi lebih stabil ketika dipakai. Nah, dan di bagian sininya juga ada ya, samping kiri kanannya ini. Nah, ini TPU juga, jadi fungsinya sama untuk membuat sepatu ini lebih stabil ketika dipakai, dan juga untuk menghindari risiko cedera terutama di ankle kaki kalian. Nah, itu dia tadi teman-teman beberapa teknologi yang disematkan di dalam sepatu ini, yang tentunya itu bisa membuat gerakan kalian jadi lebih nyaman dan juga lebih enak ketika menggunakan sepatu ini. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas mengenai desain keseluruhan dari sepatu ini. Nah, untuk desainnya sendiri, sepatu ini punya desain yang keren ya menurut saya, dan juga untuk pilihan warnanya itu juga bagus-bagus. Dan yang paling eye catching menurut saya adalah yang varian warna Clematis Blue ini atau Neon Coral ini. Nah, untuk desainnya sendiri di bagian depan sepatu ini itu full di cover oleh bahan synthetic leather. Nah, untuk synthetic leather atau PU-nya ini yang di bagian depannya ini berwarna glossy ya. Jadi ada dua tipe, yang satu warna doff, yang satunya lagi berwarna glossy seperti ini. Dan di bagian sisi dalamnya itu ada tulisan True Shape seperti itu. Nah, itu sudah dijelaskan di awal tadi adalah teknologi yang ada di dalam sepatunya ini. Nah, kemudian selanjutnya di bagian sisi luarnya itu ada logonya Yonex. Kemudian lanjut ke bagian sisi sampingnya. Nah, sisi sampingnya ini ada mesh ya, kecil di bagian situ, dan itu fungsinya sudah tentu sebagai breathable area di sepatu ini. Nah, kemudian lanjut ke sisi bagian belakangnya. Nah, sisi bagian belakangnya ada tulisan All England 20 atau disingkat AE20 seperti itu. Kemudian di bagian belakangnya sekali ini ada tulisan Yonex dan logonya, jadi nggak ada hook untuk sepatu ini ya, atau gantungannya nggak ada, dia polos seperti ini. Kemudian kita lanjut ke bagian sisi dalam belakangnya. Nah, dia ada tulisan True Cushion seperti itu, dan untuk sisi bagian dalamnya ini untuk meshnya itu agak sedikit lebih luas ya daripada yang di bagian luarnya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian midsole-nya. Nah, untuk midsole-nya ini sendiri kelihatan tebal ya, dan ini juga feel-nya itu benar-benar solid. Saking solidnya itu berasa agak sedikit keras ketika dipakai. Kemudian kita lanjut ke bagian outsole-nya. Nah, di bagian outsole-nya sendiri ini bentuknya udah heksagonal seperti ini ya, dan seperti tipikal sepatu Yonex pada umumnya, dia untuk bagian depan dan bagian belakangnya itu terpisah rubbernya. Nah, di bagian tengahnya ini sudah ada semacam plat ya, tapi ini bukan karbon, dia cuman gimmick doang. Dan itu dibikin seperti karbon warnanya ya. Kemudian di bagian sisi kiri kanannya juga ada semacam plat TPU yang fungsinya sudah dijelaskan di awal.
Kemudian kita lanjut sekarang bahas mengenai insole-nya. Nah, untuk insole-nya sendiri ini agak sedikit tipis menurut saya dan agak sedikit kaku ya. Kemudian untuk jahitan-jahitan yang ada di dalamnya juga rapi, dan untuk spons yang ada di samping kiri kanan dan belakangnya ini juga solid dan tebal, dan ini juga bisa mensupport kaki kalian ketika menggunakan sepatu ini di dalam permainan. Kemudian di ujung tali sepatunya itu keren ya, ada tulisan Yonex seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman mengenai desain keseluruhan dari sepatu ini. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari sepatu ini. Nah, untuk kelebihannya yang pertama yaitu dia punya desain yang keren, dan juga untuk pilihan warnanya itu juga banyak ya, dan juga menarik-menarik menurut saya. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan warna favorit kalian. Nah, kemudian kelebihan selanjutnya adalah sepatu ini nyaman ketika dipakai, dalam artian nggak panas ya, karena memang breathable areanya itu ada di bagian depan sampai kiri kanan itu breathable. Jadi otomatis kaki kalian akan berasa nyaman ketika menggunakan sepatu ini. Nah, kemudian kelebihan selanjutnya ada di bagian midsole-nya sepatu ini. Nah, untuk midsole-nya sepatu ini emang benar-benar berasa solid ya ketika dipakai. Jadi otomatis durabilitasnya itu pasti akan terjaga seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk kelebihan yang terakhir adalah mengenai finishing dari cutting, kemudian lem-leman dan juga jahitan dari sepatu ini, dimana memang dengan harga yang Rp500.000 tadi kalian bisa dapetin finishing cutting yang bagus, kemudian lem-lemannya juga rapi, dan untuk jahitannya itu juga rapi. Jadi itu bisa menjadi bahan pertimbangan buat kalian juga, karena bagi sebagian orang untuk finishing itu sangat penting ketika kalian membeli sebuah sepatu seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita akan lanjut bahas mengenai kekurangan dari sepatu ini. Nah, untuk kekurangannya sendiri ada beberapa ya. Dari yang pertama yaitu untuk di bagian insole-nya. Nah, di bagian insole-nya sendiri menurut saya sepatu ini punya insole yang agak sedikit kaku ya, walaupun dia punya teknologi True Cushion. Jadi memang untuk insole-nya itu agak sedikit kurang enak ketika dipakai. Nah, ini. Jadi kalau kita tekuk seperti ini pun dia nggak mau balik ya. Nah, seperti ini. Dan apalagi dia ada tambelan di bagian belakangnya sini. Nah, ini berasa ada yang mengganjal ketika dipakai. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah sepatu ini berasa kaku banget. Nah, ketika ditekuk seperti ini, nah ini agak sedikit keras ya. Nah, jadi buat kalian yang sudah terbiasa menggunakan sepatu yang lentur terutama di bagian depannya, ketika menggunakan sepatu ini pasti berasa akan sedikit kurang nyaman. Tapi buat kalian yang sudah terbiasa menggunakan sepatu dengan karakter seperti ini, saya pikir itu nggak akan jadi masalah sama sekali. Kemudian kekurangan selanjutnya ada di bagian midsole-nya, karena memang feeling midsole-nya ini solid, jadi otomatis dia agak sedikit kaku ya, jadi berasa kaku. Kalau kita compare dengan AKUS, nah yang saya masih pegang, nah ini dia. Untuk AKUS sendiri, nah untuk di bagian midsole-nya ini masih lemes ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang ini, nah ini agak sedikit kaku. Tapi ini juga bisa jadi poin plus ya. Jadi otomatis kalau agak sedikit kaku seperti ini, otomatis untuk durabilitasnya itu pasti terjaga. Apalagi kalau misalkan berat badan kalian itu di atas standar ya. Jadi ketika menggunakan sepatu yang punya midsole solid seperti ini, jadi otomatis itu akan berasa nyaman buat kalian. Tapi ini akan menjadi masalah ketika kalian punya berat badan standar atau di bawah rata-rata. Nah, dengan menggunakan sepatu yang solid atau agak kaku seperti ini pasti berasa memang agak sedikit kurang nyaman seperti itu. Nah, kemudian untuk kekurangan terakhir yang ada di dalam sepatu ini yaitu ada di bagian rubbernya. Nah, rubbernya sendiri menurut saya ini agak sedikit tipis ya. Nah, kalau kita compare langsung dengan AKUS juga, seperti yang kalian lihat di video, untuk AKUS itu dia punya rubber yang tebal seperti itu. Nah, kalau kita compare langsung dengan yang ada di All England 20, terlihat bahwa memang yang di All England 20 itu agak sedikit tipis untuk rubbernya. Nah, menurut saya ini agak sedikit kurang worth it ya, karena memang untuk AKUS sendiri itu harganya memang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan All England 20 ini. Tapi untuk rubbernya sendiri malah lebih tebal yang ada di AKUS itu sendiri. Nah, jadi itu dia teman-teman beberapa kekurangan yang ada di dalam sepatu ini, yang tentunya itu harus menjadi bahan pertimbangan untuk kalian sebelum kalian memutuskan untuk membeli sepatu ini. Nah, sekarang kita lanjut ke kesimpulannya. Nah, untuk kesimpulannya sendiri menurut saya dengan harga yang Rp500.000 tadi, sepatu ini masih oke lah untuk dibeli. Dari segi finishing juga masih bagus, kemudian dari bahan yang dipakai juga bagus, dan kenyamanan terutama mengenai sirkulasi udara di dalam sepatu ini juga masih enak banget ketika dipakai, jadi nggak panas kaki kalian seperti itu. Tapi yang memang menjadi concern menurut saya pribadi adalah di bagian insole dan di bagian rubbernya sendiri yang memang agak sedikit tipis. Dan untuk feeling dari midsole-nya itu mungkin beberapa orang akan merasakan feel yang berbeda, yaitu tergantung dari berat badan kalian seperti itu. Jadi secara overall menurut saya sepatu ini masih recommended lah untuk dibeli, tapi memang di range harga yang sama, untuk segi kenyamanan di bagian midsole dan insole-nya itu masih ada dari brand lain yang punya kualitas yang lebih baik dari sepatu ini.
Jadi sebelum kalian memutuskan untuk membeli sepatu ini, sebaiknya memang kalian compare dulu dengan brand-brand lain di range harga yang sama. Nah, jadi itu dia teman-teman mengenai review dari sepatu All England 20 ini. Nah, semoga dengan adanya video ini buat kalian yang pengen beli sepatu ini, jadi kalian tahu karakter sepatu ini seperti apa dan bisa menjadi bahan pertimbangan buat kalian sebelum memutuskan untuk membeli sepatu ini. Nah, buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih banyak dan jangan lupa share juga video ini kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke.